Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang sistem informasi operasional di perusahaan. Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama itu subsistem input, itu yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Nah, yang kedua ada database, itu yang tempat penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada subsistem output. Subsistem output itu yang mengubah data menjadi informasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang subsistem input. Nah, jadi di dalam subsistem input itu ada sistem informasi akuntansi. Itu mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Contohnya, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Media tersebut biasanya berbentuk dokumen dengan barcode yang dapat dibaca secara optik. Nah, lalu ada subsistem industrial engineering. Itu merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering ini terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Lalu ada subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur ini berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Adapun yang termasuk dalam subsistem intelijen manufaktur ini, yang pertama informasi pekerja, yang kedua sistem formal dan sistem informal. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam intelijen manufaktur. Yang pertama, pengumpulan pendokumentasian data dari lingkungan. Lalu kedua, pengajuan data. Ketiga, pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemuhtayan data. Yang keempat, keamanan data, ini untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Kelima, pengambilan data bisa dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengelolaan data yang lain. Nah, yang kedua, database, tempat penyimpanan data. Database yaitu salah satu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi produksi, tetapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu sumber internal, itu terdiri dari SIA. Dan sistem industrial engineering, data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, sertifikasi, kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Lalu sumber eksternal itu terdiri dari intelijen manufaktur. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang berguna. Contoh, data eksternal adalah data pemasok, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Data-data ini biasanya berguna untuk memperhitungkan biaya dalam manufaktur melalui dari awal hingga akhir proses.
Nah, setelah subsistem input dan database, kemudian yang ketiga ada subsistem output. Ini yang mengubah data menjadi sebuah informasi. Informasi yang dihasilkan dari hasil pengelolaan data yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, penyediaan, dan kualitas, di mana kegiatannya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini ada subsistem produksi, yaitu segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap definisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu. Kemudian subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari seluruh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Dan fungsi dari subsistem persediaan ini mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian subsistem kualitas. Semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemeliharaan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas yaitu mengukur kualitas material saat material diubah. Kemudian subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum yaitu mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Unsur-unsur pengendalian biaya ada 2, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Subsistem biaya dibagi menjadi 2, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai tentang sistem informasi operasional perusahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.